Record ya. Terima kasih atas kehadirannya. 2 orang aja tapi tidak apa-apa. Langsung kita mulai saja ya. David Gabriel dan Odi Adam. Untuk nilainya nanti akan saya keluarkan di final saja, tidak saya munculkan di sini karena kan sifatnya open source atau open book, jadi tidak perlu dibahas nanti, biar saya nanti yang menilai bagian terakhir. Karena ini bukan offline-nya, ini online. Di sini saya akan membahas mengenai ferrous metal dan paduannya. Ya, ini saya ambil dari bias Kiseng untuk introduce dulu untuk tahapan awal. Jadi kontennya itu adalah ferrous metal, terus kemudian ada pig iron, itu biji besi, ada besi tuang, tipe-tipe besi tuang, ada tipe besi kasar, terus kemudian baja, effect of element steel, pengaruh elemen pada baja, terus baja karbon, dan baja paduan. Kurang lebih itu yang akan disampaikan, tapi jadi kita rewind sedikit ya. Jadi di mana ferrous metal itu cuman ada, sudah tahu ya, Fe ya, Fe sama karbon. Ferrous metal, those which achieve constitute is iron, hence iron steel, their alloy fall under this category. Jadi salah satu dari ferrous metal itu adalah Fe dengan massa weak atomnya 5,85, nomor atomnya 26. Terus kemudian ada yang namanya pig iron. Pig iron ini adalah biji besi yang biasa ditambang, diambil dari permukaan bumi sebelum akhirnya nanti kita dapatkan baja pelat atau baja yang lainnya dalam bentuk cetakan. It is crude form of iron and used as a raw material for production of various other materials such as cast iron, steel. Jadi masih berupa hasil tambang dalam bentuk lempengan atau bongkahan besi yang digunakan sebagai material awal untuk pemproduksian beberapa jenis material seperti besi tuang dan juga baja. The main raw material required, kebutuhannya untuk proses pembuatan baja atau besi ya, itu kan kita perlu iron ore atau biji besi, batu bara, sama flux. Nah, fluxnya ini CaO3. Nah, alkohol batu bara ya, seperti yang kalian tahu. Karena di furnace itu kita nggak bisa pakai kompor gas atau minyak gas untuk proses pembakarannya karena temperaturnya nggak bisa sampai 1600. Ya, kita perlu yang namanya batu bara untuk mencapai temperatur tersebut. Baru iron making, pembuatan besi. Nah, pembuatan besi itu kita pakai ini ya, tandur blast furnace namanya. Nah, di blast furnace ini semakin dekat dengan cup, bagian atasnya itu semakin rendah temperaturnya, tapi semakin bawah semakin tinggi temperaturnya. Nah, iron ore, coke, limestone, dan sinter itu dimasukkan ke sini dari atas, jatuh ke bawah. Dari bawah ini nanti untuk proses startup si furnace-nya ini kita pakai solar dulu. Pakai solar untuk panasan awalnya dulu. Kalau misalnya langsung batu bara dibakar kan nggak bisa ya. Jadi pakai solar, dituang, terus kemudian dibakar, nanti si batu baranya akan ikut terbakar. Nah, proses pembakaran si batu bara itu hingga terbakar semua itu butuh waktu. Jadi lebih lama proses penyalaan apinya dibandingkan proses mematikan api di dalam furnace-nya. Baru kemudian di bagian kanannya adalah ada gas panas keluar untuk menghilangkan atau menurunkan tekanan yang ada dalam si furnace-nya. Kalau misalnya tekanan dalam furnace besar, otomatis nanti kemungkinan terjadinya pecah pada dinding-dinding furnace itu bisa terjadi. Makanya ada namanya safety valve di sini. Safety valve-nya ketika tekanan di dalam sudah berapa pressure-nya, si spring-nya akan ketekan dan uap yang di luar bisa keluar dengan aman, seperti itu. Nah, nanti di bawah sini, di bawah tempat melting ini temperaturnya 1450, di mana terdapat nanti bagian bawah itu slag ya, sama kayak misalnya kalau kita buat kopi, nanti ada ampasnya ada di bawah. Nah, ampasnya itu ya anggaplah seperti slag iron.
Nah, slag iron ini nanti dileburkan lagi kalau misalnya dia sesuai dengan kapasitas. Tapi kalau tidak ya langsung dibuang atau dijadikan bahan yang lain. Baru di sini ada tuyer, tempat masukkan gasnya. Terus habis itu ada blast pipe dan seterusnya. Nanti di cairan itu akan tuang melalui besi yang ini. Baru melalui besi aliran tersebut nanti diarahkan ke cetakan materialnya. Pengerjaannya ya, jadi ada 3 raw material dumped atau dibuang di dalam blast furnace dengan udara panasnya 2000 Fahrenheit, blasted into the furnace, which help drive the chemical reaction, the coke from CO, and the CO reduce the iron oxide to iron. Jadi fungsinya dari CO bukan gas CO2 ya, tetap CO2 nanti akan tereduksi sehingga si reduksinya ini akan ikut mereduksi dari besi. Jadi FeO3 itu nanti akan terurai menjadi CO2. Nah, sehingga nanti dapatnya FeO saja atau sampai dengan Fe. Kalau misalnya sampai cuman FeO2 ya belum bisa dikatakan itu besi karena masih ada oksidanya. Pokoknya itu oksidanya. The slag floats to the top and the metal is transferred to mold and coils. It's now pig iron ready to for more iron work or steel making. Jadi slag itu akan mengambang ya, akan berada di atas sehingga lelehan logam itu ada di bawah. Terus kemudian lelehan logam tersebut akan mengalir ke tempat pengerjaan berikutnya keluar dari furnace. Baru ada yang namanya cast iron ya. Cast iron udah tahu besi tuang di mana jarak rentangnya itu 2-4% karbon. Bahkan ada yang bilang 6,67 ya tergantung dari materialnya. Dan besi tuang ini adalah salah satu besi yang terhadap penambahan karbon yang mengakibatkan benda tersebut kenaikan getasnya semakin besar dan juga sangat keras ya. Strong under compression, jadi kuat terhadap beban kompresi, beban tekan. Suitable for casting can be poured at a relative low temperature. Jadi bisa cocok pencetakan, bisa dituang pada kondisi temperatur rendah. Terus kemudian cast iron bisa bentuk juga engine block, engine vices, and machine parts. Ya mesin-mesin part motor itu ya pakai besi tuang. Kalau misalnya besi plat-plat di bengkok-bengkokin ya nggak bisa ya. Jadi besi tuang. Nah ini adalah besi tuang nanti blok silinder. Blok silinder itu agak ribet karena dia satuan ya. Jadi nanti habis pasang ini dipasangin lagi, pasangin ini, pasangin lagi. Baru joinnya itu nanti pakai heat treatment. Baru ada beberapa tipe besi tuang yang teman-teman sudah tahu ya. Yang di metal 2 atau metal 1 ada gray cast iron, besi tuang kelabu, white cast iron, besi tuang putih, malleable cast iron itu adalah besi tuang mampu tempa, dan nodular cast iron atau ya. Jadi ya kalau yang ini tuh namanya besi tuang kelabu, terus nah ya, baru kemudian yang ini kasih warna putih deh, besi tuang putih ya kan, tupang astagfirullahaladzim, tuang putih ini ya. Saya coba pakai tulisan saja deh. Terus ini besi tuang mampu tempa.
Terus kemudian ada juga nodular cast iron ya. Nodular cast iron itu besi tuang, grafit bulat, atau ya, masih bisa di sini. Ductile iron. Besi tuang lunak dia, nodular cast iron. Biasanya kalau di pamflet beli alat, ini besi tuang apa nih? Nah, ductile iron Pak. Oh, dia masuk nodular cast iron. Terus kemudian terakhir adalah alloy cast iron, jadi besi tuang paduan. Jadi besi tuang paduan nanti merupakan salah satu dari tipe-tipe besi tuang. Nah, ini adalah gerai cast iron di mana komposisinya untuk besi tuang kelabu adalah karbonnya 3 sampai 4,5 ya. Nah, 3 sampai 4,5 ini posisinya di mana? Di daerah kalau misalnya di bawah 723 itu termasuk daerah apa? Termasuk daerahnya si transformasi ledeburit, terus kemudian cemented sama perlit ya, karena batas kelautan perlit kan sampai 4,5 atau 4,0 ya. Baru ada silikon ya. Silikon adalah salah satu unsur yang akan seiring bertambah silikon akan menaikkan nilai kekerasan dari suatu material. Nah, terus kemudian di sini ada mangan 0,4 sampai dengan 1%. Itu adalah jumlahnya si mangan, tapi ini termasuk rendah ya. Baru ada fosforus. Mangan itu termasuk dari penstabil austenit, ada penstabil gamma. Kemudian adalah fosforus 0,15 sampai dengan 1% dan sulfurnya adalah 0,02 sampai 0,15. Digunakan sebagai flywheel, ya, roda terbang, pipa, cylinder block. Nah, ini contohnya. Ini wheels ya. Nah, besi tuangnya seperti ini per part ya. Jadi ada lempengan dulu, baru yang intinya di sini. Jadi agak berbeda dia hasilnya gitu ya. Nah, ini berbeda satu dengan yang lain, ini beda, jadi digabungin nanti. Terus kemudian kita lanjut ke besi tuang putih atau white cast iron, di mana karbonnya 1,75 sampai dengan 2,5. White cast iron ini sama seperti besi tuang yang memiliki kondisi karbon di bawah A1, 0,1,75 sampai 2,5 itu ya perlit plus ferrit plus Fe3C. Nah, silikon itu 0,5 sampai 1,2 lebih berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Ya. Kalau di sini sebelumnya itu kira-kira saran silikon butuhnya 2,75. Sedangkan di sini silikon 0,85 sampai 1,2. Nah, mangan nice 0,1 sampai dengan 0,4%, fosforus 0,05 sampai dengan 0,2%, dan sulfur 0,12 sampai 0,35%. Digunakan sebagai raw material brake shoes atau pump. Lanjut kemudian ke malleable cast iron, ya, besi tuang tempa.
Obtained from white cast iron by annealing process. It spirited free graphite into nodular form. Digunakannya hoops of wagon wheel, pipe fitting, dan lain-lain. Ini adalah nodular cast iron, besi tungku tempa, grafit bulat, dan juga termasuk besi tuang yang paling banyak digunakan di dalam dunia industri. Ya, besi tuang nodular. Also known as nodular cast iron can be produced in thicker part than malleable cast iron. Jadi material-material yang tipis itu bisa digunakan menggunakan nodular cast iron. Uses in case parts where density and pressure tightness is highly desired quality X. Baru kemudian ada alloy cast iron produced by adding alloying element such as nickel, chromium, dan molybdenum. These elements provide more strength, corrosion resistant, assemble, uses piston rings, parts of crushing and grinding. Ini adalah besi tuang paduannya. Elemen-elemennya apa aja? Ni, chromium, aluminium, Cu, Si, dan seterusnya. Work iron pure from the iron contain at least 99.5% iron. It is tough, malleable, ductile, but cannot withstand sudden and excessive shocks. Ini proses pembuatan baja di mana baja tersebut dicetak ke dalam cetakan yang sudah direncanakan sampai dengan full, baru kemudian ditunggu pendinginannya, setelah dingin baru nanti dibuka. Steel ya, baja it is classified into two types, carbon steel dan alloy steel. Effect of element in steel: carbon impressive vulnerability, strength, hardness, and wear resistance. It's reduced ductility, wearability, and toughness. Chromium ya, itu meningkatkan ketangguhan, kekerasan, high temperature strength, dan temperatur yang tinggi. It increase depth of the hardness penetration resulting from hard treatment by promoting carburation. Ya, dan baru kemudian ada stainless steel yang paling sering teman-teman lihat ya. Stainless steel are primarily known for their corrosion resistance, her strength and ductility, and chromium content. It contains 12 until 14% chromium and 0.1 until 0.35% carbon. Stainless steel, passive layer, stainless steel, oxygen. The reason for the name stainless is due to the fact that in the presence of oxygen, the steel develops a thin, hard, adherent film of chromium. Even if the surface is stretched, the protective film is removed through passivation. Ini adalah stainless steel ya. Stainless steel is to have lower carbon content. Since increased carbon content lowers the corrosion resistance of stainless steel. Since the carbon reacts with the chromium, it decreases the available chromium content which is needed for developing the protective film. Ini adalah stainless steel ya. Jadi stainless steel itu ada pelindungnya, ada dan juga diberikan ketebalan yang sesuai dengan standarnya. Tapi kalau misalnya stainless steel itu diberikan ketebalan atau cat yang berlebihan, nanti otomatis dia malah menghasilkan cacat baru. SCC, stress corrosion cracking. Ini untuk high speed steel, untuk melakukan pembubutan ataupun untuk membor. Komposisinya setengah 18%, chromium 4%, dan vanadium 1%. Dan selesai. Oke, kita lanjut ke bagian yang ini.
Mana ya share screen-nya? Ini sudah kelihatan tulisannya, ferrous metal and their alloy. Nggak ada yang jawab. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Lupa tulisan thank you. Oke, kalau sekarang? Sudah kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ferrous metal ya, and their alloy aduannya. Nah, teman-teman pasti sudah hatam lah dengan ini ya. Soalnya tidak ada hal yang mengganggu kalau misalnya saya tanyakan mengenai diagram F3C. So, the first question untuk Rizky Wahyudi. Rifki Wahyudi. Ki. Rifki hilang. Nicholas. Hilang juga. Ada, Pak. Ada. Oke, Nicholas. Apa yang kurang, apa yang berbeda dari grafik ini dari yang seharusnya? Apa yang berbeda dari yang kamu pelajari tentang F3C? Pak, saya lihat. Menurut saya, Pak, ada garis putus-putus yang arah ke deaksen, Pak. Saya sepertinya kemarin pas metal 2 nggak ada deaksen yang arah ke atas, Pak. Oke. Itu nggak ada ya. Nah, what is it? Apa itu? Itu adalah diagram FSC. Jadi kondisi di mana diagram FSC itu dia terletak di atas dari temperatur yang aslinya. Makanya dia berikan ada K aksen sama K biasa. Nah, kalau K itu 723 yang seperti kita pelajari F3C, sedangkan yang FSC itu 7738. Seperti itu. Yang lainnya sama kurang lebih. Hanya yang berbeda pada garis putus-putusnya tersebut. Jadi dia mulai dari temperatur berapa sampai temperatur berapa. Kalau FSC, kalau F3C bagaimana. Itu saja bedanya. Tapi yang tidak berubah adalah daerahnya si delta. Delta itu daerahnya tetap dia. Oke ya. Oh ya, untuk informasi Nicholas nanti jadi gini, dan teman-teman yang lain ini kan mau ambil TA ya, insya Allah semester depan ya. Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kemarin itu kan ada diskusi dengan pihak UGM Teknik Mesin. Terus kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kita bisa, mungkin ada mahasiswa yang bisa ke UGM dan mengambil beberapa SKS di UGM. Nah, makanya kemarin kalau misalnya bisa, kita lakukannya lebih cepat, tapi untuk birokrasinya nggak apa-apa telat. Maksudnya gini, jadi kerjasama dengan UGM itu, salah satunya kan ada yang namanya bimbingan TA, tugas akhir yang bisa join itu kan tugas akhir. Nah, tugas akhir ini jadi pembimbingnya ada satu dari kampus, ada satu dari UGM. Jadi ya lintas gitu. Nah, kemudian syaratnya itu ya pertama kita lihat IPK dan sisa SKS yang bakal ditempuh di semester berikutnya itu sisa berapa. Semakin sedikit sisanya semakin jadi prioritas. Dan bidang yang ditekuni nanti bisa dicarikan nanti. Permasalahannya memang untuk pembiayaannya itu apakah diberikan subsidi Pak untuk transport ke sana, saya belum tahu ya sampai saat ini melalui Pak Idil, tapi insya Allah dibantu. Untuk jumlahnya berapa orang, nah ini belum saya tahu juga. Pokoknya katanya ya yang penting ada dari kita yang ke UGM untuk melanjutkan tugas akhirnya di sana. Jadi mungkin sebagian di sini habis proposal baru langsung ke UGM. Nah, di UGM juga ada presentasi juga. Presentasi sidang akhir atau hasil akhirnya bagaimana. Seperti itu. Nanti daftar nggak Pak? Sebenarnya dari dosen yang milih sih. Jadi
siapa kira-kira nih yang cocok nih, milih-milih kan kita set, oh ini coba ditawarkan dulu seperti itu, gitu ya. Pak, mau nanya Pak, Iya, ini khusus mata kuliah tugas akhir aja Kak Pak? Atau mata kuliah umum bisa mata kuliah teknik mesin? kemarin sepenangkapan saya yang masih ada di memori saya, beberapa ada yang saya lupa sudah. Itu paling bisa itu dilakukan kerjasama dari sisi tugas akhirnya. Apakah mata kuliah lain bisa? Sebenarnya kalau nggak salah sebenarnya bisa, cuman kalau mata kuliah itu kurikulum kita dan mereka harus disinkronisasikan dulu, baru RPS-nya RPS itu kayak rancangan pembelajaran semester, saya lupa RPS panjangnya apa. Intinya tuh per minggu itu ada schedule dan harus sama dengan punya UGM. Nah itu kan belum. Nah yang bisa butuh harus birokrasi lagi. Nah yang bisa dilakukan langsung birokrasinya belakangan adalah tugas akhir. Seperti itu karena jurusan prodi kita ini salah satu prodi yang dapat dana Merdeka Belajar. Dana bantuan Merdeka Belajar, penyusunan Merdeka Belajar dengan elemen-elemen terkait. Salah satunya kayak lintas universitas, gitu. Kalau kita kemarin baru UGM udah welcome banget, sudah berapa kali rapatnya, 3 kali kalau nggak salah. Dan paling mudahnya dari korpronya bilang ya, dari korpro UGM mesinnya, kita kerjasama lebih cepat menggunakan tugas akhir atau skripsi. Jadi langsung dicari, wah cepat nih harus berangkat nih, atau awal Januari atau akhir Januari ya sudah sidang proposal langsung ke sana, atau ke sana dulu, sidang proposalnya lewat online. Kan bisa sekarang ya online ya, jadi nggak masalah. Seperti itu. Tapi untuk siapa pesertanya ya nanti dari dosen yang memilih baru ditawarkan siap atau tidak gitu. Itu aja kurang lebih. Kalau mata kuliah belum ya deh. Sebenarnya bagus sih kalau mata kuliah. Jadi kita bisa ngerasain juga kan teman-teman dari TK tuh kalau kuliah online versi UGM tuh gimana. Tapi kurang lebih sama sih. Saya cerita-cerita juga sama teman yang lain di ITS. Jadi dia senior, cuman mulai ngajar di ITS tuh 2016, saya kan 17. 2016. Terus dia cerita, wah Tekcor ini ngajarnya ya gitu online, ada yang datang ada yang enggak ya, ada yang tapi enggak nyalain semua video kayak gini. Kalau ini kan enggak nyalain kan, sama dia juga enggak nyalain gitu. Jadi kurang lebih sama lah kondisi dengan yang ada di Jawa. Cuma bedanya kalau di Jawa kan beberapa mahasiswa masih ada yang ngekos. Kalau kita kan ada yang ngekos nggak di sini dekat ITK? Nggak ada kan, sudah pada pulang kan ke rumah masing-masing. Saya Pak. Ada? Ada Pak. Ada? Oh, siapa? Rahmat? Saya Fikar Pak. Siapa? Zulfikar? Ya Pak. Fikar, Munir. Oh, masih ngekos dekat ITK? Masih Pak. Terus internetnya gimana? Internetnya WiFi. Oh, kos-kosan? Oh gitu, ya. Oh iya. Jadi, kalau di ITS itu teman-teman yang masih ngekos. Jadi kalau misalnya mau kuliah itu baru dia ke kampus, terus kemudian nyari tempat sepi, baru dia mulai kuliah di situ. Ya sama, kurang lebih sama lah, ada yang kayak gitu juga kan, teknik material. Jadi dia sore di gedung mana buat belajar gitu, tapi rame. Dia berdua, bertiga, berempat. Nah sama di ITS juga gitu. Kuliah online, biasa di lab mereka. Nah kalau kita kan lemahnya kan masih belum ada lab terpadu ya, karena lab terpadu baru jadi. Peresmiannya kapan saya kurang tahu. Nanti di situ teman-teman sudah ada ruang lab masing-masing, dan ruang labnya itu udah cukup untuk bisa untuk stay di situ. Lebih enak gitu, nggak kayak di
gedung B masih gabung sama lab, gabung sama apa ruang asisten lab ya kan, gak enak kan. Harusnya terpisah, ada ruangan sendiri mahasiswa. Nah, di investigasi ini lanjutkan ya. Ini masih menjadi dasar kita untuk menentukan suatu material. Jadi dan kalian akan menemukan hal-hal berbeda ya. Ini dari sumber bukunya si siapa? Bentar. Dari Springer ya. Springer itu dia gambar struktur mikronya ya begini. Ya begini. Ya kan? Teman-teman bisa lihat ya investigasinya. Banyak hal yang berbeda seperti kayak misalnya di sini secondary cemented. Pak, kemarin nggak diajarin tuh secondary cemented sama primary cemented bedanya apa? Ya beda karena dia memetakan perbedaan apa daerah tersebut di sini. Jadi daripada dia menyamakan semua, oh ini cemented padahal sebenarnya itu beda. Jadi dia membuat beda. Di sini tulisnya secondary cemented, ada alasannya pasti, tapi saya belum baca. Di sini primary cemented. Mungkin primary ini dikatakan primary karena dia dekat dengan 6,63 atau kondisi maksimumnya. Baru Ledebury. Ledebury kan gabungan dari cemented sama gamma kan. Jadi wajar di situ. Ferrit tetap ya batas karutannya sampai dengan 4,3. Cuma di sini dia yang saya ajarkan memang untuk batasnya di sini kan harusnya 2,0 ya, 2,0. Tapi di sini malah 2,1. Nah, ini alasannya ada sendiri. Seperti itu. Ya. Baru temperatur sama dari Celsius, solid solution, melting, ada D untuk kondisi batasnya, kelarutannya, awal kelarutan cemented dan seterusnya. Ini gimana exitnya? Nah, dari buku tersebut kita juga bisa melihat selective properties of iron, cobalt, nickel, chrome ya. Jadi di atas ini ada iron ya. Ini ada iron, besi, ada saya ganti dulu. Ada kobalt, baru ada nikel, baru ada kromium sama mangan. Nah, dari sini kan kita bisa mengetahui dari bagian sini itu didesain nation-nya, bentuknya berdasarkan chemical symbol atau IUPAC ya. Ya kayak besi ya Fe, kobalt Co, nikel Ni dan seterusnya. Baru ada chemical abstract register number. Jadi ada 7439896 itu punya Fe dan seterusnya menurutkan. Ada UNS Unified Number System. Kalau besi itu mulai dari F 00001, kobalt itu dari R3 0001, nikel N, chromium R, dan mangan itu M. Earth cost abundance per miligram per kilogram 56300, 25, paling banyak itu adalah Fe ya. Dari si waternya sendiri itu yang paling besar juga kobalt malah ya, kalau dari si water 6,2 kali 10 pangkat minus 4. World estimate reservoir R per tons, kalau kobalt tidak diketahui.
110 kali 10 per 9 dan seterusnya ini. World annual production, metal, price, untuk logam murni tahun 2004 yang masih sesuai. Dengan tingkat kemurniannya di bawahnya. Jadi kalau dilihat dari sini, yang paling mahal itu adalah si kobalt. Kalau kalian dapat kobalt, ya kalian tajir ya, karena harganya $57 per kilo. Dengan tingkat kemurniannya 99,8. Artinya ya kobalt 99,8 ya kobalt, 0,2-nya itu ya logam lain. Pengennya kan seperti itu. Unsur lain. Atomic number-nya. Nah, atomic number itu tabel periodik ya, 26, 27, 28, 24, 25. Relatif atomik masanya atau artinya itu adalah 12C, 12.000 dan apa nilainya. Atomic weight lah. Electron configuration, ground state-nya itu air, 3D4S, 3D4S. Baru ada fundamental ground state-nya D4, F4, S4. Atomic Goldsmith, first ionization, EI-nya, energi arusnya berapa, 7,6, di mana arusnya untuk ditimbulkan dari besi lebih besar, kobalt juga besar, yang paling rendah itu adalah si kromium ya. Jadi kromium ini untuk kemampuan daya hantar listriknya itu lemah dia. Second initiation energinya untuk energi yang dihasilkan oleh si nikel itu akan lebih besar, beda 2 digit ya dibandingkan dari besi. Kalau untuk third initiation energy itu lebih besar si kobalt sama mangan. Memang kalau misalnya dilihat stabil ya data yang didapatkan antara besi, kobalt, nikel, kromium, mangan pada kondisi third initiation energy itu lebih cenderung stabil, rentangnya antara sekitar 32-an atau 33. Jadi masih tidak terlalu massive signifikan ya. Electronegativity-nya itu untuk Paulingnya 1,8, 1,9. Tapi itu berbeda dengan si mangan, dia punya berbeda 0,3-an. Jadi kalau misalnya kita mau mengetahui atomic properties-nya ya, teman-teman nanti harus tahu aja mengenai atomic number-nya, electron configuration, covalent radius, elektron afinitas elektronnya, first ionization, ini ada di Wikipedia juga ada. Baru kemudian kita lanjut ke yang lebih besar ya, crystallographic properties ya. Crystallographic, kita tahu kalau misalnya si, ini menghalangi ya. Ini saya hilangkan dulu. Yang untuk besi itu BCC ya. Kalau untuk kobalt itu HCP, nikel FCC, BCC itu punyanya si kromium, kompleks BCC itu adalah si mangan. Nah, yang BCC itu kita dapat itu besi sama kromium ya, mungkin dia mudah, besi sama kromium itu jadi mudah dia mengikat sama lain. Kalau misalnya dia satu jenis bentuk, dia bisa mengalami apa yang namanya substitusi dalam proses kristallografik. Kan ada yang kemarin saya pernah ceritakan ada interstisi sama substitusi. Kalau substitusi ya ukuran atomnya kurang lebih sama, ya artinya dari struktur atomnya itu ya kurang lebih sama gitu. BCC, BCC, FCC, FCC. Tapi kalau misalnya FCC, BCC ya bisa digabung juga, asalkan si FCC atau BCC-nya itu ada yang lebih kecil dan lebih besar. Jadi biar dia termasuk golongan interstisial.
Baru ada yang namanya space group, Hermann Maugen, LM3M, person notation, C1HP1, kristal lattice parameternya. Nah, ini udah tahu ya. Kalau kristal lattice A itu nilainya berapa? Kalau besi 286,65, 250,71 dan seterusnya. Per PM ya. Lattice parameter. Tahu kan yang A itu misalnya BCC ya, artinya sisi A-nya itu adalah nilainya 286,65. Baru kemudian lanjut ke latent molar enthalpy transition ya. Yang paling besar adalah punyanya si besi 5,11, yang paling rendah atau massive decrease totally different ya. If we comparison with the Fe dan juga si Chrome. Kalau Chrome itu sangat kecil sekali, bisa dilihat di situ. Ini kelihatan ya tabelnya ya. Kelihatan, Pak. Oke. Pak. Nah, jadi teman-teman dari tabel ini bisa tahu kalau besi itu karakternya apa aja sih. Ya, pertama kita harus tahu designation-nya, natural occurrence-nya bagaimana, and bikin seperti apa, dan atomic properties, nuclear properties, baru crystallographic properties. Ya, seperti itu. Yield strength-nya baru berapa nilainya. Kalau di sini kan bisa dilihat kalau misalnya dia ngambil cuma sebagian saja kan, jadi F itu berapa nilai tegangan UTS-nya. Nah, 689 apa ini? 689 MPa ya. Nah, tapi kita harus tahu dulu dia ngambil sampel dari mana, apakah 100% Fe atau tidak gitu. Baru ada yang namanya Charpy impact value, creep strength. Baru balik ini gimana? Baru ada creep strength, MPa hardness, angular velocity, transverse velocity, dan seterusnya. Kalau misalnya kita membahas mengenai mechanical properties anneal. Jadi bisa dibaca tuh dari bukunya. Vickers hardness-nya sudah bisa dilihat. Kalau misalnya kita chrome itu pasti dia penilaian kekerasannya sangat tinggi ya. Kalau berbeda dengan si besi lebih rendah dia. Karena kalau kondisi besi 100% itu sangat lunak. Dia hampir mendekati dari aluminium. Jadi mudah sekali diberikan identasi. Berbeda dengan kromium yang cenderung memiliki kekuatan kekerasan lebih besar. Ya, kan bisa lihat dari Brinell, dari Mohs, sama Vickers, itu ya paling besar ya si kromium, meskipun dia memiliki struktur kristal yang sama, tapi karakter mekaniknya berbeda. Baru terus kemudian kita harus tahu juga reaksi besi murid terhadap HCl. Kenapa teman-teman harus tahu ya? Why you have to know about this? Because HCl ini kan asid ya. Asid itu bila terkena logam ya secara fisika ya akan mengalami korosi ya. Kalau misalnya besinya tidak dilakukan pelapisan terlebih dahulu ataupun besinya tidak dilakukan treatment. Bahkan sudah dilakukan treatment pasti akan terabrasif ya, terabrasi. Akan mengalami proses anodik dan katodik dari material besi murni tersebut. Nah, reaction of pure iron metal with acid, jadi acid solution ya, chemical reaction skemanya, hidrolik acid, pertama komposisinya adalah Fe 0 plus 2 HCl menjadi Fe 2 plus 2 Cl min plus H2. Di teroksidasi, dissolve, baru sulfuric acid,
Baru ada sulfuric acid, di mana Fe dengan H2SO4 menjadi Fe tereduksi ya. Fe2+, SO4 minus 2, H2. Jadi gas. Jadi H2-nya itu adalah berupa gas. Jadi kalau misalnya teman-teman menyium yang menyengat dari ketika HCl itu masuk, yaitu bukan Cl yang menguap, tapi itu adalah H yang menguap. Dan baunya itu sangat pekat ya, pekat sekali. Kalau keciuman ya bisa ingusan. Kalau saya dulu sering banget tuh HCl, jadi sebenarnya nggak bagus. Saya kurang safety dalam hal tersebut waktu kerja. Conclusion code-nya no retraction, kalau does not dissolve, 2V2, 6H2SO4, nitric acid, HNO3, sama HNO3 sama H2SO4 sama keluarganya dengan HCl. Jadi ini ada yang terjadi kalau misalnya dia terkena besi murni, di mana besi murni akan mendapatkan ion plus 4 Fe dan seterusnya bila disamaratakan. Nah, terus kemudian kalau misalnya kena HNO3, dia akan menciptakan yang namanya Fe3O4. Nah, Fe3O4 ini salah satu rust atau karat yang kalau misalnya di ilmu kebumian mengenai tambang besi, ya itu dinamakan hematit. Hematit Fe3O4. Terus kemudian ada physical properties for iron and high temperature forms. Jadi alpha, beta, gamma, delta, ada epsilon, BCC, HCP, space group-nya LM3M, dan transition entalpinya sekitar. Penting buat kita ketika mengetahui suatu material itu terbuat dari logam, harus diketahui dulu larutan apa sih yang melewati logam tersebut. Nah, kalau misalnya melewatinya asam kuat, ya teman-teman harus prediksi apa aja bisa terjadi melalui reaksi di bawah ini. Siapa yang menjadi reduksi dan oksidasi, dan bagian mana yang akan tinggal dan bagian mana yang menguap. Kalau H2-nya kan gas, pasti dia menguap. Kecuali kalau misalnya ada yang berupa menjadi solid ya. Misalnya dia berubah menjadi solid, kan padatan artinya 4 Fe, artinya ya masih dalam logam. NaH3 itu akan berupa cairan. NO3, 3H2O, 2O air. Ada yang liquid sama gas. Kalau gas ya akan menguap saja dia. Tapi yang bermasalah adalah kalau misalnya masih ada liquid yang menempel pada permukaan logam. Itu akan berakibat pitting corrosion, akan berakibat ceramic corrosion, macam-macam. Kalau caranya ketinggalan. Kalau misalnya air biasa, nah kalau air biasa kita bahasnya mengenai turbidity-nya. Apa itu turbidity? Turbidity-nya itu adalah kondisi kekeruhan dari suatu larutan. Kalau larutannya keruh, ya turbidity-nya besar. Tapi kalau misalnya larutannya jernih, bening, kayak aqua gitu, ya turbidity-nya rendah. Kalau misalnya turbidity-nya tinggi, ya banyak mineralnya, tapi apakah mau diminum gitu? Nggak mungkin kan? Nah, ntar saya share screen yang ya. Bagi seorang material, bagi seorang mekanikal, jika kita mau menentukan suatu material yang cocok untuk kondisi tertentu, bagaimana cara memilihnya, kita ya harus tahu kodenya, ya. Jangan tanya bilang ini material jenis apa, tahu aja dulu kodenya. Nanti dari kode tersebut, teman-teman cari tahu lagi, oh dia masuk keluarganya siapa sih, low carbon, high carbon, atau siapa. Jadi jangan mentang-mentang dibilang, oh ini stainless steel, stainless steel, masa sih, mana kode materialnya gitu. Jadi jangan langsung percaya sama kayak misalnya beli gado-gado, ini enak nggak?
ya beli dulu kan baru tahu kan. Nah, sama kayak material beli material atau memastikan material tersebut sesuai dengan keinginan kita, ya kita tanya dulu kode materialnya apa ini. Gitu. Ada treatment yang dilakukan nggak pada material ini? Nah, gitu kan. Kodenya ini selalu cari nggak ada. Ini kode buatan apa ini? Gitu. Tanya lagi. Bukan buatan ya, bukan standarnya Amerika ya. Standarnya mana nih? Jepang, Korea, Cina. Nah, tanya lagi. Oke, jadi ketika kita menentukan material, ya jangan terima mentah-mentah. Mintakan kode material dari supplier ataupun penyedia material tersebut. Tanpa kode, kalian tidak akan bisa menganalisis. Dan tidak bisa menerka, dan cuma hanya berbasis dari kata orang. Oke, jangan seperti itu. Standar-standarnya, UNS-nya apa, P-max-nya berapa, S-max-nya berapa, MN, SI, dan seterusnya. Ini adalah mekanikal ya, sifat fisik dari material baja karbon itu dilihat dari yield strength-nya, kekerasan, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, ini sifat fisiknya bagaimana? Sifat mekaniknya bagaimana? Dari material tersebut. Nah, otomatis yang dijawab adalah kekuatan tarik, kekerasan, nah impact bagaimana, density-nya. Nah, itu yang dijawab. Kalau misalnya tanyakan bagaimana sifat mekaniknya? Jawabnya ya hasil uji sifat mekanik. Nilainya bagaimana? Tapi kalau teman-teman tanya bagaimana unsur komposisinya, ya otomatis ya uji karakterisasi, XRD, SEM. Gitu aja. Terus ada yang namanya classification stainless steel ya. Stainless steel sudah belajar ya. Ada beberapa macam, ada austenitic stainless steel, heritic stainless steel, martensitic, duplex, ya kan. Metal 2 sudah ada. Ya, metal 2 sudah ada ya. Nicola sudah ada ya, sudah pernah ya. Odi sudah pernah kan kemarin mengenai stainless steel? Iya, Pak. Nah, ini kan ada klasifikasinya, martensitic, ferritic, austenitic, duplex, precipitation hardening. Kadar karbonnya pun sudah ada juga 1,2, 0,2, 8 sampai 20. Nah, ini kromium yang nggak ada yang karbonnya. Dan seterusnya ya. Diambil dari mana? Stainless steel American Association ASM 1949. Nah, ini kalau misalnya kita tidak mencantumkan ini, what happen? Kita bisa dianggap salah. Oleh siapa? Oleh Examiner ataupun oleh Spicer. Karena American ASM ini kan selalu diupdate. Per berapa tahun diupdate dia. Dan harus dapat yang terbaru. Oh, ini udah lama ini. Untuk menjelaskan, oh kalau pas 1949 tuh nilainya segini loh. Mungkin 2007 atau 2000 berapa itu udah berganti nilainya. Teman-teman harus siap mempelajari kode-kode lagi ketika nanti ada job desk di luar sana yang membutuhkan keahlian seperti itu. The law, proses, austenitic, social, lattice, struktur, dan seterusnya. Dan harus tahu schematic impact, minimal allowing purpose stainless steel 300, seri 300 itu apa aja bisa. Kalau bisa di machinability, weldability, ketahanan korosi, dan mudah dibentuk ya. IC 302, IC 316, 316L ya. Artinya ketahanan korosinya tinggi ya, golongan 316.
Dan masih banyak lagi bisa diketahui dari sini, tapi terpenting adalah nggak mungkin semua kita hafal ya, kita harus tahu itu, termasuk saya. Kalau misalnya kode pun harus lihat lagi. Nah, yang perlu kalian tahu adalah konsepnya adalah ketika kita mendapat suatu material, kita harus tahu dulu kodenya. Dari kode tersebut kita bisa mengklasifikasikan ke keluarga siapa dia, keluarganya SI berapa, keluarganya SI berapa, atau keluarganya UNS nomor berapa. Baru kemudian kita bisa mencarikan, membandingkan nilai kekuatan tariknya harus didapatkan itu berapa dari material tersebut. Kayak misalnya dari perusahaan ini dapatnya kekuatan tariknya adalah 500 MPa. Tapi dengan kode misalnya IC 1020, kok bisa IC 1020 dapat kekuatan tariknya segitu? Tanyakan lagi, kita harus tahu, kita harus buka buku dulu kan, IC 1020 kekuatan tariknya berapa? Dia kan golongan ST41, nah otomatis 410. Nah, kok beda ini? Karena itu berbeda, tanyakan kembali ke produsennya, yang penyedia budget tersebut. Pak, ini udah di heat treatment atau di cold working bagaimana ya? Karena nilainya itu berbeda kekuatan tariknya dengan yang seharusnya. Kalau misalnya dia di cold work, ya naik. Semua tuh naik. Hot work atau cold work pasti naik kekuatan tariknya. Tapi berapa persen dari nilai yang sebenarnya? Itu harus ditanyakan. Jadi jangan mendapatkan data yang mentah-mentah. Oh, materialnya udah diginiin, Pak, udah diginiin. Seperti itu. Yang pertama adalah tahu dulu kodenya ya. Jadi semuanya kode semua. Jadi ya muntah kode ya. Tapi teman-teman dari situ paham fungsi kode ini kapan sih harus saya baca gitu. Dan pengaruh dari unsur-unsur itu apa sih? Karbon tuh naikin kekuatan, kekerasan bagaimana? Kalau vanadium seperti apa? Si bubuk dan seterusnya. Ya. Jadi ini keseluruhannya adalah tentang klasifikasi dari sifat fisik dan sifat properties materialnya dan seterusnya. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Jadi seumpama teman-teman pada bagian engineering ya, entah itu kalau di alumni kemarin tuh ada yang saya lihat dia di bagian workshop, bagian pergudangan ya gitu, pergudangan ya otomatis dia harus tahu kode-kodenya, material ini itu untuk siapa, ini untuk siapa, dan itu sudah biasanya terkoordinasi dengan baik dan sudah tinggal kita jalankan lanjutannya saja. Tapi kalau seumpama kita jadi engineering, kita diminta untuk menentukan material untuk menggantikan material ini atau material lain, kita harus tahu keluarganya. Keluarga dari material mau kita ganti itu apa. Jangan misalnya bertolak belakang, Pak, pakai stainless steel aja lebih aman, gini lebih bagus, tahan korosi. Ya kalau cuma untuk pondasi masa pakai stainless steel gitu kan? Masa terus kemudian fungsinya buat apa gitu? Kalau misalnya pakai mahal-mahal hanya cuma fungsinya buat itu, buat pondasi. Ya pakai low carbon lah, kan lebih murah dan sesuai dengan fungsinya, menahan vibrasi, karena ductile iron seperti itu. Ya kan? Jadi kita harus tahu menempatkan kondisi material tersebut pada sesuai dengan fungsinya, pada tempatnya. Dan berdasarkan apa? Kode-kode materialnya. Jadi bukan berdasarkan kata orang ya, yang sering didapatkan waktu pas saya dulu kerja, itu adalah kata orang. Jadi, katanya ini lebih baik, katanya ini lebih baik. Dasarnya apa? Ketika ditanyakan dasarnya, nggak tahu orang itu. Karena basic ilmunya adalah helper ataupun cuma basic ilmunya pengalaman. Oh ini lebih baik pakai ini karena dia pengalaman. Oke, pengalaman kan tahunya cuma oh ini rusak gantinya kayak gini. Tapi nggak tahu dasarnya apa. Nah, teman-teman tuh tahu nanti dasarnya ini apa, kenapa harus diganti ini. Gitu. Mungkin kelebihannya orang tersebut yang tidak tahu dasarnya adalah dia cepat menggantinya. Jadi dia kecepatan boleh. Tapi itu kan semua orang juga bisa kalau asal belajar. Kayak gitu, learning by doing. Tapi kalau standar kode itu kalau nggak dipelajari waktu pas S1 ya nggak bisa.
nggak akan ngerti ya seorang engineer apa namanya tuh yang pengalaman berapa tahun tapi standar nggak ngerti ya percuma. Ngomong sama mereka ya kayak ngomong sama tembok gitu, nggak nyambung. Gitu ya. Seorang engineering harus tahu the basic konsep untuk menentukan materialnya itu bagaimana. Oke, minggu depan kita akan belajar mengenai common non-ferrous metal. Ya. Bentuk dari non-ferrous metal itu seperti apa? Ya, sama kode-kode juga banyak ya. Tapi itu yang bisa saya sampaikan nanti. Jadi teman-teman nanti pelajari mengenai kode-kode material, bagaimana fungsinya, penempatan fungsinya seperti apa. Saya harapkan teman-teman paham dalam menentukan material yang tepat, guna dan sesuai dengan fungsinya. Itu saja, tidak ada pertanyaan untuk hari ini. Mohon maaf, hanya cuma sejam, karena sore ada persiapan lagi yang saya harus lakukan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Pak.